Awal mula terbentuknya GMI Ephrata dimulai tak kala Salomon Pakianatan ditempatkan di Palembang pada akhir Maret 1908 oleh pimpinan distrik superintendent yaitu John Russell Daniels. Dan tidak lama setelah itu, Salomon Pakianatan memulai kebaktian dalam bahasa Melayu. Dan tanggal 25 Juli 1909, DS John Russell Daniels meresmikan jemaat tersebut sebagai jemaat metodis pertama di Sumatera Selatan. Anggotanya terdiri dari berbagai kelompok etnis, Tionghoa, Peranakan, India, dan Ambon, sehingga Daniels menamai jemaat itu A Small Beginning of a Chinese Ambonese Tamil Church. Selain itu, dalam bidang PI, Salomon Pakianatan sangat rajin mendekati orang Tionghoa, terutama orang tua murid-murid sekolah yang berada dalam asuhannya. Kurang lebih 10 tahun, Salomon Pakianatan dibantu oleh 2 orang asisten, yakni Sundararaj dan Poniah, yang berusaha meletakkan fondasi misi metodis di kota Palembang. Tahun 1917, Salomon Pakianatan dipindahkan ke Malaya dan posisinya digantikan oleh seorang pekerja Tionghoa yang bernama Diong Hong Sik, yang didatangkan dari Jawa untuk melayani jemaat di Palembang. Dan sejak kedatangan beliau, diadakanlah 2 kebaktian yaitu dalam bahasa Melayu dan bahasa Tionghoa. Setelah 11 tahun misi metodis sejak datangnya Salomon Pakianatan, hasilnya mulai terlihat dengan terbentuknya 2 jemaat kecil di Palembang. Satu berbahasa Melayu dengan anggota 14 orang, dan satu lagi berbahasa Tionghoa dengan anggota 8 orang. Keduanya adalah buah penginjilan yang dilakukan melalui sekolah metodis. Selanjutnya pada bulan September 1939, terjadi Perang Dunia Kedua di mana pemerintah Hindia Belanda menawan misionaris yang berkebangsaan Jerman. Dan sebelum Jepang menguasai Indonesia pada bulan Maret 1942 di Sumatera Selatan, sudah tidak ada lagi misionaris metodis. Dan untuk melanjutkan kepemimpinan gereja, maka melalui surat ditetapkanlah Pendeta Kleopas Lumban Tobing sebagai pejabat DS Sumatera Selatan sekaligus untuk mengumpulkan kembali jemaat dan memulai lagi kebaktian di rumah-rumah. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 mengubah total keadaan di Palembang, di mana para aktivis gereja metodis dengan berani mendatangi gubernur militer atau darurat untuk meminta kembali gedung sekolah MES yang tadinya diambil Jepang sebagai markas serdadu Jepang. Dan setelah melalui proses yang cukup rumit, akhirnya gedung itu dikembalikan kepada gereja metodis. Dan kebaktian terus dijalankan di gedung ini. Dengan semangat kemerdekaan, aktivis gereja metodis jemaat berbahasa Melayu diubah menjadi jemaat berbahasa Indonesia. Setelah periode tersebut, gereja metodis pun mulai berbenah dalam berbagai hal. Tanggal 1 Agustus 1950, Pendeta Tan Hong Ki ditetapkan menjadi gembala sidang gereja metodis berbahasa Indonesia. Dan pada era kepemimpinannya, terbentuklah Methodist Youth Fellowship, sekarang P3MI, pada bulan Januari 1951 sebagai wadah kaum pemuda untuk bersekutu. Demikian pula pada awal tahun 1952, dibangunlah gedung gereja yang terletak di Jalan Talang Jawa nomor 13 dan disahkan pada tanggal 25 Desember 1952. Begitu juga pada tahun 1959, beliau merintis pelayanan di seberang Ulu. Tahun 1960, Pendeta Tan Hong Ki melanjutkan studi di Amerika Serikat. Maka pada tanggal 29 Maret 1960 dilangsungkan serah terima jabatan kepada Pendeta M.H. Napitupulu. Pada era kepemimpinan beliau, gereja metodis membeli sebidang tanah eks kuburan Belanda yang terletak di samping gedung gereja, di mana uangnya didapat dari sumbangan dari Board of Methodist Mission
atas usaha pendeta Richard Harold Babcock. Dan sesuai keputusan provisional annual conference di Medan pada Januari 1964, di mana pendeta M.H. Napitupulu diharuskan berkonsentrasi pada perluasan gereja, maka pelayanan jemaat berbahasa Indonesia diserahkan kepada pendeta Timothy Miau. Pada masa kepemimpinan beliau, dirintislah pelayanan di Sungai Buah. Demikian pula pada masa ini, gedung aula dibangun dengan memanfaatkan tanah kosong antara gedung gereja dan pastori. Selanjutnya, tahun 1965, gembala sidang dipegang oleh pendeta Soho Sui yang baru kembali dari Amerika Serikat. Pada masa inilah, suara Hu pertama kali dibuat dan tetap ada hingga sampai sekarang ini. Tahun 1972, pendeta Caidi Yunus dipercaya menjadi gembala sidang. Pada era kepemimpinannya, beliau dikenal rajin dalam mengunjungi jemaatnya dengan menggunakan sepeda motor Vespa. Beliau jugalah mengusulkan nama Efrata, dan hal ini diterima baik oleh para majelis, sehingga kita mengenal GMI Efrata Palembang sekarang ini. Beliau jugalah yang membaptiskan Yusuf Roni tanggal 23 April 1973, serta merintis pembukaan Pos PI Cinta Manis tahun 1973, Karanganyar 1975, dan merintis Pos Prajen. Dan pada tahun 1974 dibentuklah PRMI, Persekutuan Remaja Metodis Indonesia. Dan puncaknya pada tahun 1975 diadakanlah HUT GMI Efrata untuk pertama kalinya, atau HUT ke-67. Demikian pula tanggal 2 Agustus 1976 terbentuklah Perkumpulan Kaum Pria GMI Efrata dengan nama The Methodist Men atau P2MI sekarang ini. Tahun 1979, pendeta Julianus Sitorus dipercayakan untuk menjadi gembala sidang dan dibantu oleh GI Daisy Ruslan. Kegiatan pemuda dan remaja bertumbuh di mana ada banyak acara yang dibuat, seperti halnya oratorium, kantata, drama, dan sebagainya. Selain itu, beliau juga dibantu oleh GI Yopi, sehingga kegiatan PA dan pengajaran pun bertumbuh. Pada tahun yang sama, dimulai juga pelayanan ibadah di Pos Telang setelah melalui masa perintisan yang cukup panjang. Diikuti pada tahun 1980, dimulainya perintisan pos di Talang Ilir, Musi Banyu Asin. Dan pada bulan Oktober 1980, gedung gereja direnovasi untuk yang pertama kali sejak dibangun, yaitu dengan meninggikan mimbar, merubah bentuk jendela, dan sirip kolom. Selanjutnya, bulan Juli 1982, GI Yopi Wihantau dipercaya untuk menjadi gembala sidang. Dan pada era kepemimpinannya, dilakukan pembagian wilayah persekutuan doa menjadi 12 wilayah. Hari Rabu untuk wilayah 1 sampai dengan 6, dan hari Kamis untuk wilayah 7 sampai dengan 12. Pada masa ini juga dibentuklah panitia pembangunan gedung aula dan pastori. Namun, masa kepemimpinan beliau tidaklah berlangsung lama, dikarenakan Bapak Yopi melanjutkan studi sehingga tanggal 8 Januari 1983, jabatan gembala sidang dijabat kembali oleh DS Pendeta Julianus Sitorus. Setelah panitia pembangunan gedung aula dan pastori bekerja cukup lama untuk mengurus dan pengumpulan dana, maka acara peletakan batu pertama pembangunan aula dan pastori dapat terlaksana tanggal 2 Februari 1984 oleh Bapak Bishop Hermanus Sitorus. Namun pada bulan Juni 1984, sempat terjadi perselisihan dengan GMI Bethlehem yang meminta hak atas aula yang sedang dibangun, sehingga berbuntut pada dipecatnya Majelis Gereja Efrata oleh Bishop Hermanus Sitorus yang dibacakan pada kebaktian umum tanggal 2 Desember 1984 oleh Pendeta JP Simanung Khalid. Selanjutnya pada tahun 1985,
Gembala sidang dipegang oleh Pendeta Cornelius Siagian, dan pada masa ini dibukalah pos PI di Bayung Lencier. Kemudian pada tahun 1987, terjadi pergantian gembala sidang kepada Pendeta Dr. Andes Arya Mudarta. Pada era kepemimpinannya, pembangunan gedung aula dan pastori dilanjutkan kembali pada bulan November 1988 dan diresmikan pada tanggal 26 Maret 1989 oleh Bishop H. Panggabean. Dan untuk menghidupkan kembali persekutuan doa wilayah yang sempat vakum, maka pada tanggal 5 Maret 1989 dibagilah wilayah menjadi 11 rayon. Dan bulan Januari 1991, kebaktian umum GMI Efrata mulai diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan 17.30 waktu Indonesia Barat. Demikian pula tanggal 5 Maret 1991, dibentuklah panitia bersama GMI Efrata dan GMI Bethlehem untuk pembangunan gedung gereja, yang berujung pada tanggal 9 Februari 1992 dilakukan peletakan batu penjuru dan ditahbiskan tanggal 11 Juli 1993 oleh Bishop H. Panggabean. Dan bulan November 1991 mulai dipikirkan pembukaan pos PI di perumahan Bukit Sejahtera. Tahun 1994, Pendeta Yakub Wartimin dipercaya untuk menjadi pimpinan jemaat. Pada masa inilah dimulai perintisan pos PI di Belitang. Pada pertengahan tahun 1998, begitu juga pada masa beliau, dimulai kebaktian di perumahan Bukit Sejahtera. Tahun 1998, Gembala Sidang kembali dipercayakan kepada Pendeta Dr. Andes Arya Mudarta. Dan beliau melanjutkan perintisan pos PI di Belitang serta memulai kebaktian perdana pada tanggal 16 Agustus 1998. Beliau juga membuka pos-pos PI seperti halnya Bukit Hermon dan Tiberias tahun 2000, Makedonia 2003, Pangkal Pinang 2004, Marturia 2005, dan Sungai Lilin 2005. Dan dikarenakan adanya kebutuhan akan ruangan, maka pada bulan Mei 2006 dibangunlah lantai 4, aula dan pastori. Dan untuk melengkapi jemaat yang ingin mendalami firman Tuhan, maka pada tanggal 22 Februari 2007 dimulailah Sekolah Alkitab Malam di GMI Efrata, bekerja sama dengan STT Ebenezer Tanjung Enim. Tahun 2007, Pendeta Iwan Karokaro diberi mandat untuk menjadi pimpinan jemaat di GMI Efrata. Pada masa beliau dengan dibantu oleh Pendeta Elizabeth selaku asisten gembala, dibentuklah Persekutuan Simeon Hana dengan ketuanya Bapak Oki Cahyadi. Di masa ini juga banyak ditekankan pentingnya pengajaran dan pembinaan bagi jemaat melalui beberapa program, di antaranya Kingdom Leadership Camp, Camp Wanita Bijak, Camp Pria Sejati, Retreat Keluarga, dan lain sebagainya. Dan tahun 2011 sampai dengan sekarang, Gembala Sidang dipercayakan kepada Pendeta Suharto Agustinus dengan tetap melanjutkan program yang belum terlaksana sebelumnya, dengan penekanan menggiatkan kembali pelayanan pengembalaan, serta melakukan penginjilan kepada keluarga anggota jemaat yang belum percaya.
winds of rapture now burst on my sight. Angels descending, they bring from above echoes of mercy, sweet whispers of love. So we say now, this is my story, this is my song. I'm praising my Savior all the day long. Oh, this is my story, this is my song. Yes, it is. I'm praising my Savior all the day long. Yeah, this is my story, this is my song. Yes, it is. Akhir dari segala kata, the best of all is God is with us. Yang terbaik dari semuanya adalah Tuhan beserta dengan kita. Kami atas nama Panitia Pelaksana HUT GMI Efrata ke-105 mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat GMI Efrata. Tuhan Yesus memberkati. Praising my Savior all the day long. Every day, oh Lord, praising my Savior all the day long. Amen. All the day, praising my Savior. All the day long. Let's praise Him, beloved. He is our song. My song.